Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallah wa nusni alaika faqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa hadaitana ad-dinal qawim faqulta lana fi kitabikal karim inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa nusalli wa nusallim al-bashirin nadhir sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim dimanapun Anda berada, wabil khusus ibu-ibu Majelis Ta'lim yang memang biasa ngaji rutin setiap bulan maupun yang mingguan dari Majelis Ta'lim Ummahat Asmaul Husna, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Istiqamah Musola Al-Ikhlas Kano Kelapa II, maupun ibu-ibu Majelis Ta'lim di Masjid Baitul Quddus, juga ibu-ibu Majelis Ta'lim As-Sakinah yang ada di Lipo Karawaci. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita dalam sehat. Begitu pula mudah-mudahan ibu-ibu semua di rumahnya masing-masing semuanya tetap Allah berikan sehat walafiat, dipanjangkan umur, istiqomah dalam taat dan ibadah, dan semakin tinggi akhlak serta amal salehnya. Kelak Allah menyebut kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita biasa mengawali ngaji kita di Majelis Ta'lim Masjid lain yang kita bersama-sama ngaji, kita awali dengan membaca Ismullahil A'zam sebagai perisai diri permohonan kita pada Allah agar Allah senantiasa berkenan menjaga kita dari bala, dari wabah, dari musibah yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Bersama-sama kita baca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah, baru saja kita membaca Ismullahil A'zam. Mudah-mudahan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, dan Allah berkenan menjaga kita, melindungi kita, diri kita, keluarga kita, anak, istri, suami kita dalam lindungannya, dalam penjagaannya, dijauhkan dari bala, wabah, penyakit maupun musibah dimanapun kita berada.
dan semuanya kita dijaga oleh Allah, hingga wabil khusus dijaga iman Islamnya, hingga kita kelak menjadi hamba-hamba pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkan kitab kajian dari kitab Irsyadul Ibad, pedoman dan petunjuk manusia ke jalan yang benar, yang disusun oleh Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Kita sampai kepada bab fadlun min sholatil maktubah, keutamaan sholat wajib. Di muqaddimah tadi saya menukilkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-103 yang berbunyi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang berwaktu atau telah ditentukan waktunya. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan, apalagi ditinggalkan. Hadirin ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah engkau, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang berbuat sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah, hari ini kita sering berdiskusi dimanapun, lagi dahsyat-dahsyatnya setiap orang lagi mengkait-kaitkan, mau nyambung-nyambungkan musibah wabah virus corona COVID-19 ini dengan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian disebutkan sebentar lagi akan datang Tuhan sebagai tanda-tanda datangnya hari akhir, hari kiamat, dan rangkaian tanda-tanda yang lain pun disusunnya, membuat kita begitu takut, begitu cemas, begitu khawatir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh cemas karena takut datangnya hari kiamat? Memang harus. Kita harus punya rasa takut dan cemas. Tapi jangan sampai kepada cemas hingga kecemasan itu justru melemahkan kita, menghilangkan kesadaran kita untuk semakin maksimal dalam ibadah, untuk semakin rajin dalam taqarrub ilallah. Karena tidak sedikit dari kita itu ketika cemas justru malas semuanya, malas bekerja, malas beribadah, malas berikhtiar. Nah, ini semakin berbahaya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bicara berlebihan tentang kiamat, apalagi tentang kiamatul kubra. Karena apa? Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, bahkan ini dianjurkan untuk senantiasa dibaca di akhir tahiyat, di dalam setiap kita sholat, agar kita dijauhkan dari fitnah hidup, fitnah mati, bahkan fitnah bertemunya dengan Masihud Dajjal. Kenapa berat? Berat. Siapa yang bisa selamat dari fitnah Dajjal yang Allah gambarkan, yang Rasulullah informasikan kepada kita akan datang di akhir zaman nanti? Model kita diuji dengan lembaran-lembaran uang rupiah atau dolar saja sudah lepas imannya, apalagi dihadapkan dengan Dajjal yang digambarkan mampu menawarkan kenikmatan yang justru sejatinya adalah kerugian di mata Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah dalam setiap kita beribadah agar dijauhkan dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnahnya Dajjal. Allahumma inna na'udzubika
min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, oleh karena itu apa yang lebih penting? Seperti digambarkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya oleh seorang badui, orang Arab kampung lah, sebut saja seperti itu. Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Rasulullah tidak menjawab kapannya, tapi justru Rasulullah balik bertanya, apa bekalmu ketika benar-benar datang hari kiamat itu? Si badui kemudian menjawab, aku nggak punya bekal khusus apapun ya Rasulullah. Aku hanya punya bekal cintaku kepada engkau dan Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah? Yang dijawab oleh Rasulullah, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau bersama orang yang engkau cintai. Apa kiat dan cara agar kita termasuk orang yang diakui cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka salah satunya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepada aku, dan siapa yang cinta kepada aku, maka akan bersama aku kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bilang cinta kepada Rasul dan jangan mengharap dicintai oleh Rasulullah kalau kita tidak mau menghidupkan sunnah-sunnah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus tahu lebih penting menyiapkan bekal untuk menghadapi kiamat itu, bukan mendiskusikan kiamat-kiamatnya dengan tanda segala tandanya. Bahkan kita perlu bermohon pada Allah dijauhkan untuk ketemu kiamatul kubra. Tanpa kita ketemu dengan kiamatul kubra pun pasti kita akan menemukan kiamatul sughra. Kiamat kecilnya kita apa? Ya kematian kita itu sendiri. Maka lebih penting kita mempersiapkan bekal menuju kiamatul sughra itu, kematian kita itu. Terus amalan apa yang harus kita siapkan? Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Irsyadul Ibad bab Fadilah Salat Wajib. Kalau di buku atau kitab ibu-ibu ada di halaman 60. Silahkan dibuka. Di mana dalam kitab tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pentingnya sholat 5 waktu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma iftaradallahu, permulaan perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada umatku as-salawatul khams, adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu, dan permulaan pahala amal perbuatan mereka yang akan diangkat ke langit pun sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu, begitu pula permulaan amal perbuatan yang akan dipertanyakan, dipertanggungan jawabkan oleh setiap hamba adalah sholat 5 waktu. Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, dan ketika ada orang yang mengabaikan sesuatu daripada sholat 5 waktu itu, sholatnya rusak, nggak terjaga dengan baik, kadang sholat, kadang enggak, atau sholat tapi akhir waktu, bahkan kadang sampai lewat waktu, maka yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kepada malaikatnya, unzuru hal li'abdi nafilatun min sholatin tutimmuna biha ma naqasa minal fariidah. Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah apakah kamu menjumpai pada hambaku sholat-sholat sunnah yang mereka kerjakan,
untuk menyempurnakan sholat-sholat wajibnya yang memang kekurangan karena banyak ditinggalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara yang paling pertama diwajibkan sholat, pertama yang akan diangkat dari diri hambanya adalah sholat, dan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan kepada hambanya adalah sholat. Tapi ketika menemukan sholatnya itu rusak, nggak langsung kemudian diazab atau dihukum. Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, carilah wahai malaikat-malaikatku, adakah sholat-sholat sunnah yang rajin dikerjakan untuk menutup kekurangan dari sholat-sholat fardu yang sering diabaikan. Ternyata setelah dicari sholat-sholat sunnahnya pun tidak ada. Ya Allah ya Rabbuna, maka wanzur fi syami abdi syahr Ramadan, Allah kemudian berfirman kepada malaikat-malaikatnya, lihatlah dari puasa wajibnya hambaku di bulan Ramadan, adakah dia termasuk orang yang rajin puasa Ramadan? Fa in kana dhayya syai'an minhu, akan tetapi ternyata di puasa Ramadannya pun, dia pun sering mengabaikan, belang bentong, nggak sempurna dikerjakan, bukan karena datangnya tamu bulanan, haid, nifas, atau yang lain, atau wiladah, tapi karena memang lalai. Wajib puasa Ramadan, tapi malah nggak puasa. Maka fanzuru hal tajiduna li'abdi nafilatan min syamin tutimuna biha ma naqasa min nasyam. Allah memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikat, carilah kepada hamba-hambaku itu puasa-puasa sunnah yang mungkin dia rajin mengerjakannya, yang akan menjadi penyempurna ibadah puasa yang wajib banyak mereka tinggalkan atau mereka abaikan. Ternyata puasa sunnahnya pun rusak. Kebayang, puasa Ramadan aja nggak dikerjakan, apalagi puasa sunnah. Wanzuru fi zakati abdi, Allah langsung menghukum? Tidak. Allah masih memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihatlah di zakatnya hambaku. Jangan-jangan mereka itu rajin mengeluarkan zakat. Fa in kana dhayya syai'an minha fanzuru hal tajiduna li 'abdi nafilah min shadaqatin tutimmuna biha ma naqasa min az-zakat. Carilah, kalau memang ternyata zakat wajibnya saja rusak, banyak yang diabaikan, carilah wahai malaikat-malaikatku, apakah engkau menemukan kepada hambaku perbuatan sunnah dari sedekah-sedekahnya yang akan menyempurnakan zakatnya yang wajib tidak tertunaikan. Subhanallah, begitu bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Fayukhadhu dzalika ala faraidillahi wa dzalika bi rahmatillah wa adlih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apabila ternyata zakatnya pun rusak, sunnah-sunnahnya yang dikerjakan yang wajib rusak, yang sunnah pun tidak, maka tujuannya ketika Allah memerintahkan carilah ibadah-ibadah yang sunnah yang lain, Allah memerintahkan ambillah ibadah-ibadah sunnah yang akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang dia tanggung, yang dia punya kewajiban untuk menunaikannya, agar menggambarkan betapa Allah sangat rahman, Allah sangat sayang kepada hambanya, dan betapa Allah sangat adil kepada hambanya. Fa in wajada fadlan wudi'a fi mizanihi, dan apabila engkau menemukan amal-amal yang lain selain yang wajib, tapi juga ternyata dia ada amalan sunnah yang dia kerjakan, ambillah, kemudian letakkan di dalam timbangan, di dalam timbangan amalnya, dan katakanlah, Allah kemudian memerintahkan, ternyata masih ada amal kebaikan kita, masih ada amal kebaikan kita, walaupun mungkin kecil, walaupun mungkin sedikit, karena sifat rahmannya Allah, sifat adilnya Allah, maka Allah memerintahkan, masuklah, udkhulil jannah masruran, masuklah engkau ke dalam surga dengan penuh kegembiraan.
Wa illam yujad lahu syai'un min dzalik. Akan tetapi apabila ternyata tidak ditemukan sama sekali ibadah fardu ngeblank, ibadah sunnah kosong, wa illam yujad, enggak ditemukan sedikit pun amal-amal kebaikannya, umirat bihiz zabaniyah, kemudian Allah akan memerintahkan malaikat zabaniyah, ta'khuduhu biyadihi wa rijlaihi summa yaqdhifu bihi finnar, kemudian memerintahkan kepada malaikat zabaniyah untuk menghukumnya, kaki dan tangannya diringkus kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang kosong sama sekali amal ibadah kita. Perhatikan, yang lebih utama harus kita kerjakan adalah sholat 5 waktu. Mari kita jaga. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan dari kitab yang lain. Dalam kitab Tanbihul Ghabilin. Muhammad bin Al-Fad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far, dan menceritakan kepada kami dari Isa bin Al-Musayyab dari Yazid Ar-Rashaqi, di mana beliau berkata, apabila seorang masuk kubur telah dimakamkan, maka sholatnya berdiri di sebelah kanannya, kemudian zakatnya berdiri di sebelah kirinya, di mana amal-amal yang lain pun ikut menaunginya dan sabar membela kepadanya, di mana ia akan berkata kepada yang lain, bila kamu bisa membelanya, silakan untuk membelanya, tetapi bila tidak, kalian tidak mau membelanya, maka cukup aku yang akan membelanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini terkandung pengertian bahwa sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, ini merupakan amal yang paling utama. Hingga Allah berfirman, innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Az-Zumar ayat yang ke-10. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalas-malasnya kita, ayo jaga sholat 5 waktu kita. Syukur ditambah dengan qobliyah, ba'diyah. Syukur kita masih rajin bangun tengah malam dengan tahajud. Kita tunaikan juga sholat sunnah yang lain, baik duha maupun hajat, bahkan sholat-sholat mutlak yang lain, dalam rangka menyempurnakan sholat fardu yang mungkin kurang khusyuk, yang mungkin jauh dari sempurna. Begitu pula ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mudah-mudahan kita dapat pembelaan dari amal-amal yang kita kerjakan, agar Allah berkenan memberikan rahmatnya, dan kita termasuk orang-orang yang digiring kelak di yaumul akhirah ke surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kajian di kitab Irsyadul Ibad di bab fadilah sholat 5 waktu. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.